bersama dengan organisasi dan komunitas asosiasi advokat ya Pak, barangkali juga bisa berkolaborasi dan juga bisa menunjukkan satu komunitas kita ini akan lebih berharga dan lebih banyak lagi. Ibu Bapak, bersama dengan semua program-program yang ditelurkan hari ini, bersama dengan seluruh pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Bandung, mudah-mudahan akan menjadi sinergi lebih baik lagi di kemudian hari. Sekedar informasi, besok PSMTI Jawa Barat mengadakan Funwalk dan juga Run Fun di Podomoro Park di kawasan Perumahan Podomoro. Dan ini hari pertama luar biasa. Pesertanya belum ada waktu dulu, pesertanya belum ada tapi sponsornya udah masuk. Supaya tidak menciptakan silau. Nah, itu perjuangan HAM itu memerlukan ahli-ahli hukum. Ahli hukum itu ada kelebihannya. Nah, Joni tahu lah, ya. Joni tahu lah. Paralel tadi saya bisikan, kalau mau kita buat MOU. Saya ini ketua umum Asosiasi Advokat Indonesia. Ya memang bulan September ini kami rencanakan Munas akan berganti kepengurusan, tapi saya bisa bawakan suaranya. Jika mau dibuatkan MOU antara PSMTI dengan AAI, tidak sifatnya parsial, tapi terbuka untuk semua, siapa saja. Karena moto dari AAI membela tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Jadi paralel dengan perjuangan-perjuangan yang misi-misi dan visi yang dibawakan oleh keluarga PMSTI. Jadi kalau itu bisa dimungkinkan, kita buat MOU nanti. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau mana tadi prosesi daripada PSMTI Bandung Pak Agus Mulya di bulan Keramat ini Agustus, alhamdulillah tadi telah berjalan dengan baik. Itu lapor dari saya, dan tentunya kita semua harus bangga dengan output kita sekarang ini. Pak Farhan di segala ribuan kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir di sini. Malahan Pak Farhan, sebetulnya saya bangga dengan agak terlambat itu, karena kita semua bisa saling guyup, ngobrol ngalor ngidul. Tentunya itu dari saya, Kak Farhan. Terima kasih juga pada rekan-rekan dari PSMTI yang tadi saya belum sebutkan. Yaitu saya mau baksos ke daerah Pagarsi. Itu mungkin dalam waktu dekat ini. Uangnya dari mana? Jadi teman-teman ini yang kumpulin untuk baksos. Dan yang kedua, kita mau ada program arisan untuk menghimpun dana dari pengurus. Itu program aja. Unggulannya apa gitu? Unggulannya baksos. Karena program unggulannya itu ya. Saya yang kedua mau memanfaatkan potensi-potensi dalam kepengurusan saya ini yang ketua cabornya dari 6 mau tingkatkan 10 lah yang berpotensi. Jadi selain baksos ini anggota saya jadi pengurus ketua cabor di Jawa Barat. Itu aja ya ketua ya. Kiranya menempati tempat yang sudah disiapkan, boleh duduk dulu. Di sini ada beberapa tokoh Pak, ada AAI ketua AAI yaitu Dr. Falmer Situmorang, kemudian MTP ya dari YDSP, Yayasan Dana Sosial Priangan, dan juga belum Pak, belum ngarehab heula tuh Pak. Silakan duduk Pak. Pak, minum-minum dulu Pak, ngarehab. Nah, inilah yang sebetulnya tantangan terbesar di kota besar seperti di kota Bandung. Pak Henry Husada sebagai Korwil PSMTI, teman lama, terima kasih. Korwil Jabar Banten DKI, hebat nih.
Dewan Kehormatan PSRT Jawa Barat Pak Herman Wijaya, siap. Museum kapan kita resmikan? Bulan? Tanggal 25. Siap, saya hadir. Kami orangnya hadir dulu. Karena buat saya itu momen penting. Mari kita bersyukur bahwa hari ini kita semua sehat. Saya dari pagi ukur lingan dan naik karena gubernur naik cici, banyak wali kota dan cici wae. Saya bersyukur punya gubernur seperti Pak Dede Mulyadi karena dia berani maju ke depan, sehingga kita sebagai wali kota, sebagai bupati cukup berdiri di belakang beliau aja. Itu tau bahar-bahar Pak KDM mau menang ya, itu saya syukuri karena dengan demikian artinya sinergi kepemimpinannya berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung ini tantangannya besar sekali. Tadi disebutkan Jamika dan Pagarsih ya, tantangan besar itu pemahaman supaya bersih di lokal tadi. Nah, saya senang itu diingatkan karena dengan demikian daerah tempat saya kecil itu sampai saya remaja, Pagarsih Jamika itu saya bisa merasakan kembali seperti dulu. Nah, kalau dulu kan ada situ aksan, ada tempat ulin suka pakir, ada tempat sekumpul, si tepus itu saat sempit dia coba. Jadi saya berkhayal itu jadi tempat wisata belanja malam hari. Kita akan sampaikan nanti beberapa konsepnya kalau memang sudah matang. Tapi yang gitu ya. Dan juga tentu saja dalam hal pengembangan prinsip-prinsip nilai dan norma. Sekarang ini contohnya kalau kita membaca Perpres tentang ancaman negara, dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa LGBTQ adalah ancaman negara non militer, kalau bisa dianggap remeh. Tidak hanya sekedar mengundang banci supaya tahu operasi. Lebih dari itu, bahwa paham tersebut harus disikapi. Bukan berarti dengan menjadikan LGBTQ di Perpres tersebut sebagai ancaman non-militer, lalu kemudian memberikan kita kebebasan melakukan persekusi kepada mereka yang kita tuduh atau kita anggap LGBTQ. Dari kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas berbasis budaya. Saya sangat senang karena PTMS ini salah satu organisasi yang para anggotanya powerful, ya harus kabuktian lah. Apalagi ada rencana di tanggal 25 Agustus, walaupun bukan punya PTMSI, tapi akan mengawal pembukaan Museum Budaya Tionghoa di Kota Bandung. Nah, itu akan jadi sebuah kisah budaya. Itu satu. Yang kedua juga kita bersama-sama akan mengawal titik-titik tempat cagar budaya di pemakaman Tionghoa Cikadut. Itu bagian dari pengayaan budaya di Kota Bandung. Keren. Ya, siap. Tadi di Polda yang telah menyelenggarakan acara hari ini, kami ucapkan terima kasih. Mohon kepada AAI, mohon foto sekarang bersama dengan Korwil, Pak Bapak, kemudian Pak Herman, kemudian Bapak-bapak ketua, mohon Pak Joni, mohon bisa duduk di sini. Baik, terima kasih. Mohon tetap di